Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan hingga kini masih belum mengumumkan paparan kinerja APBN periode Januari 2025. Hal tersebut merupakan fenomena yang tidak biasa, mengingat pemerintah selalu rutin merilis kinerja APBN sejak tahun 2017 bahkan di masa pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan tak kunjung mengumumkan paparan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara periode Januari 2025. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak biasa, mengingat setiap bulan Kemenkyu selalu rutin memaparkan kondisi dan kinerja keuangan negara secara tertulis kepada publik sejak Desember 2017, bahkan selama masa pandemi COVID-19. Adapun terakhir kali Kemenkyu menggelar rilis APBN kita adalah pada 6 Januari 2025 untuk memaparkan kinerja Desember 2024. Sementara laporan kinerja APBN 2025 pada awal tahun ini sangat dinantikan publik. Ada beberapa faktor yang mendasari pentingnya rilis laporan keuangan negara kepada publik sejak awal tahun ini. Pertama, rilis APBN Januari 2025 menjadi indikator kinerja fiskal pertama yang direncanakan dan dikelola langsung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, terdapat beberapa kebijakan fiskal kontroversial yang diambil Presiden Prabowo di awal pemerintahannya yang dapat berdampak pada kinerja APBN seperti pemangkasan anggaran besar-besaran senilai 308 triliun rupiah yang akan berdampak ke realisasi belanja negara pada awal tahun. Selain itu, implementasi sistem Cortex sejak 1 Januari 2025 yang sampai sekarang masih bermasalah. Kendala dalam sistem perpajakan baru itu diduga berpotensi membuat penerimaan negara merosot sepanjang Januari 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin. Beliau adalah ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wijayanto, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih Pak Wija atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu. Semua pihak masih menunggu nih laporan-laporan dari kinerja keuangan kita begitu ya di tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya kita kan mereview terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat rutinitas dari pengumuman realisasi APBN kan biasanya selalu ada begitu. Nah kemudian saat ini ya masih belum disampaikan oleh pemerintah begitu. Silakan Pak Wija. Jadi memang sejak tahun 2017 Kemenkyu kan selalu rutin menyampaikan laporan APBN kita. Ini sesuatu yang sangat diapresiasi oleh publik, oleh pengamat, karena selalu on time dan kualitas datanya bagus, begitu ya. Dan sebenarnya kan ini sifatnya mekanistis saja gitu ya. Pelaporan dan penyusunan laporan kemudian dipaparkan gitu ya. Nah, kayaknya ada sesuatu yang sedikit tidak normal sehingga harus ada keterlambatan seperti yang terjadi sekarang ini. Semua pihak menunggu apa laporan tersebut karena semua pihak menunggu untuk bisa punya alasan untuk optimis. Oke, nah manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat, kemudian pelaku pasar, begitu pelaku usaha, masyarakat, kemudian ekonom sendiri pun terkait dengan rilis data yang setiap bulan disampaikan oleh pemerintah terkait dengan kinerja APBN, Pak Wija? Ini sangat penting karena fiskal itu merupakan faktor utama di perekonomian Indonesia. Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan itu sangat terlihat dari kondisi fiskal kita, gitu ya. Hingga situasi ini harus diketahui oleh publik, khususnya para pengamat, kemudian investor, juga para pelaku usaha. Kondisi terburuk adalah ketika laporan itu belum ada, sehingga semua menduga-duga. Karena ketidakadaan informasi itu oleh para investor dianggap sebagai risiko. Ketika tidak ada informasi, mereka melakukan prediksi dengan asumsi terburuk. Gitu ya, sehingga kita perlu mendapatkan laporan itu. Syukur-syukur hasilnya bagus, itu very good news. Hasilnya biasa-biasa saja ketika ada laporan yang transparan, yang tersedia, itu cukup bagus. Yang terburuk adalah ketika tidak ada laporan sama sekali. Bagi ekonom seperti saya, tentunya angka-angka itu membantu untuk memforecast apa yang akan terjadi di akhir tahun ini, begitu ya. Data Januari merupakan seperti pintu pembuka gitu ya situasi kita. Apalagi kita mempunyai pemerintahan baru, presiden baru, sehingga kita belum hafal gitu ya karakteristik pemerintahannya. Sehingga informasi di awal ini sangat penting.
Baik, tapi kalau kita cermati dengan belum adanya informasi penyampaian data kinerja APBN sampai dengan saat ini, sebenarnya apa yang bisa kita cermati selain tadi muncul risiko dugaan-dugaan begitu yang mungkin akhirnya bisa dikatakan cukup liar begitu saat ini di masyarakat. Apa yang harus dilakukan begitu untuk menyikapi bahwa sebenarnya ini harus segera diumumkan begitu, Pak? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa pertengahan bulan ini Maret ini akan diumumkan bersamaan dengan laporan bulan Februari, itu cukup membantu bagi para pihak karena sudah ada kepastian, walaupun sebenarnya lebih awal diumumkan lebih bagus. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai data Januari yang memang Anda katakan menjadi pintu pembuka begitu ya dari kinerja keuangan negara di tahun 2025. Menurut Anda bagaimana sebenarnya apa yang tengah terjadi dengan keuangan negara kita? Apakah memang nanti dirapel begitu dalam artian laporannya begitu akan menjadi suatu hal yang cukup krusial begitu yang perlu juga dicermati oleh banyak pihak? Ya, menurut saya kenapa ini belum dipublish ada dua hal. Yang pertama adalah faktor logistik dan administratif. Kita tahu ada beberapa KL baru, menteri baru, sehingga barangkali ini berkontribusi pada keterlambatan pelaporan. Kemudian jangan lupa ada begitu banyak kebijakan baru yang masih strategik yang diumumkan last minute. Apakah itu perubahan terkait MBG, kemudian PPN dan seterusnya. Yang tidak kalah penting adalah Cortex. Ini kan menambah kerumitan. Karena pelaporan pajak tertunda akibat sistem yang kita harapkan. Itu dia, Belum membantu. Yang kedua, Mas, saya juga melihat ada unsur strategik. Ini sah-sah saja dilakukan. Ada unsur strategik, dugaan ya, barangkali laporan Januari itu tidak terlalu bagus. Di saat semua pihak menunggu good news, di saat ada sedikit distrust kepada pasar kita, sehingga dikombine dengan Februari. Iya, diharapkan sudah lebih bagus sehingga faktor-faktor itu bisa di-normalize oleh informasi di bulan Februari. Jadi ketika Februari diumumkan, apa yang terjadi di Januari menjadi irrelevan. Diharapkan bisa mereduksi begitu ya kondisi yang terjadi di Januari begitu seperti Anda sampaikan Pak Wija. Ya. Baik, dan ini sudah bergabung ada Pak Arief Rohman Said Putra, Ketua Hipmitex Center. Halo Mas Arief, apa kabar? Masih di mute sepertinya, Mas. Halo, kabar Mas Paras? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah berbincang cukup jauh nih bersama dengan Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Nah, lantas review dari Hipmitex Center sendiri bagaimana begitu dengan kondisi saat ini belum adanya laporan kinerja dari keuangan negara begitu di Januari sampai dengan Februari. Tadi Pak Wijayanto sudah menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan mungkin ini adalah upaya strategis yang setengah dilakukan oleh pemerintah juga. Kemudian bagaimana ini bagaimana melihat ya kondisi yang ada di bulan Januari kemudian dikombinasikan dengan laporan Februari sehingga nanti akan ya informasi-informasi positif yang coba dibangun juga oleh pemerintah begitu Mas Arief. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Pras. Jadi memang kita semua itu juga menanti-nanti gitu rilis pengumuman resmi yang biasanya selalu disampaikan oleh pemerintah biasanya 2 atau 3 minggu setelah masa atau bulan itu berakhir ya. Tapi ini memang sampai dengan Januari Februari ini konferensi pers yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu tidak kunjung dilakukan. Nah, ini tentu menurut kami ini menimbulkan spekulasi publik. Jadi yang sebenarnya tidak perlu terjadi begitu. Jadi memang kalau kita lihat berdasarkan data sekunder ya, data informasi dari apa yang belum karena pemerintah belum merilis, memang ada capaian-capaian yang belum bagus lah. Tapi menurut kami bagaimanapun kondisinya sebaiknya seharusnya tetap dilakukan rilis begitu karena itu akan menjadi bahan pertimbangan, akan menjadi dalam mengambil keputusan bagi kami para pengusaha ini gitu. Nah bagi pelaku usaha sendiri apa dampaknya kalau memang adanya keterlambatan dari pengumuman rilis kinerja keuangan negara begitu? Adakah sesuatu yang cukup krusial begitu Mas Arief? Kalau kami sebenarnya kalau kita bicara informasi data itu kan sebenarnya kita juga bisa mendapatkan dari non primer lah begitu.
Tapi memang apa yang dirilis oleh pemerintah itu menjadi informasi resmi lah, bahwa memang kondisi ekonomi mikronya begini, makronya seperti ini, capaian-capaian ekonomi kita seperti ini, itu lebih clear. Walaupun kami juga ini biasa lah ya, dalam dunia manapun, dunia apapun, kita punya data-data intelijen lah untuk bagaimana kemudian juga, karena kita nggak mungkin menunggu pengumuman resmi pemerintah dalam mengambil keputusan kan, Mas Pras. Baik. Nah, Pak Wija, kalau misalnya itu sudah disampaikan dari pelaku usaha, khususnya Himitex Center, kemudian Anda melihat bagaimana dampaknya sendiri akhirnya terkait dengan pemerintah sendiri nih, Pak Wija? Ya, bagi pemerintah ini kan juga merupakan informasi bagi seluruh ASN, bagi seluruh pejabat begitu ya. Situasi perahu yang sedang mereka kemudikan seperti apa begitu ya. Ketika misalnya kok defisitnya melebihi target, sehingga mereka lebih semangat mestinya ya untuk melakukan penghematan. Ketika penerimaannya masih belum memadai, mereka yang berada di sektor pendapatan negara mestinya lebih keras untuk bisa mencukupi itu. Intinya begini, masing-masing bagian dari pemerintah itu kan ada target. Ketika informasi tentang kinerja walaupun baru 1 bulan pertama itu sudah dipublish, mereka kemudian melihat target saya ini seperti apa, apakah akan tercapai atau tidak. Saya rasa bagi teman-teman di Ditjen Pajak, teman-teman di Bea Cukai, informasi APBN khususnya penerimaan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Pelecut semangat kalau masih jauh dari target. Berarti memang ada suatu hal yang sebenarnya harus segera dilakukan begitu oleh pemerintah sendiri. Di satu sisi kalau memang ini rutin dilakukan, akhirnya bisa menjadi bahan evaluasi lah begitu ya Pak Wija ya, terkait dengan upaya-upaya untuk mengejar lagi dari sisi pendapatan negara. Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikut, mengingat target tahun 2025 ini cukup tinggi juga begitu ya. Di segmen berikutnya, Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pendapatan negara. Kita akan cermati rentang dari tahun 2018 sampai dengan target 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, sebenarnya pendapatan negara ini trennya cukup positif begitu ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Tahun 2024 lalu 2.842,5 triliun rupiah, sementara target dalam APBN di tahun 2025 ini mencapai 3.005,1 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati defisit APBN yang terjadi begitu dalam beberapa tahun terakhir. Sempat tertinggi memang di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19, 6,14% terhadap PDB. Kemudian turun terus sampai terendah di tahun 2023, 1,65% terhadap PDB. Kemudian naik lagi di tahun 2024, 2,29%. Dan di tahun 2025 ini proyeksinya 2,53% terhadap PDB. Berikutnya bagaimana dengan belanja negara? Ya, di tahun 2024 lalu ini outlook kita cermati di 3.412,2 triliun, sementara APBN 2025 3.621,3 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, kemudian juga Mas Arief Rohman Said Putra. Baik, Pak Wija, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, pendapatan negara ini cenderung naik targetnya, kemudian defisit APBN-nya juga cenderung naik begitu. Lantas apa yang kita bisa cermati, seberapa pentingnya akhirnya data-data laporan kinerja keuangan negara ini perlu disampaikan kepada publik? Ya, saya rasa perlu disampaikan kepada publik setransparan mungkin. Nah, sebenarnya juga kendati beberapa pihak mengatakan kurang bagus, tidak buruk amat begitu ya. Jadi ini juga bisa bermanfaat untuk meminimalisir distrust pada situasi fiskal kita. Kalau kita lihat target penerimaan tahun 2025 sebenarnya tidak terlalu tinggi kenaikannya, hanya naik 5,7% dibandingkan penerimaan tahun 2024. Ini termasuk moderat dan cenderung rendah. Tetapi kita harus lihat situasi sekarang, daya beli rendah, kemudian keyakinan para pelaku usaha sedang rendah,
kemudian harga komoditi sedang flat cenderung turun, sehingga penerimaan negara dari PNBP juga kemungkinan akan terpengaruh. Sehingga walaupun hanya naik 5,7%, personally saya melihat ini target yang sangat perlu kerja keras, begitu. Nah, Baik. dari sisi pengeluaran, saya juga melihat ada begitu banyak program yang luar biasa besar dan mahal yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga pada saat penerimaan terkendala, kemudian ada spending luar biasa besar yang harus ditanggung oleh pemerintah, saya rasa target defisit 2,53% itu pasti akan, bukan pasti, kemungkinan besar akan terlewati. Barangkali mendekati 2,9%. Tapi masih di bawah 3, harus. Oke, itu dia terkait dengan upaya-upaya yang juga tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target pendapatan negara begitu. Nah, Mas Arief, Anda melihat bagaimana kalau kita lihat kan salah satu kontributor terbesar penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, apa yang bisa kita cermati begitu? Karena kita tahu core tax system begitu yang diharapkan menjadi game changer dari penerimaan negara pun sekarang juga masih banyak dikritisi begitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita bicara target penerimaan perpajakan ya di 2025 ini kan di angka 2.400-an, 2.490. Nah, kemudian untuk yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak itu di angka 2.183. Nah, angka ini memang yang akan menjadi andalan tadinya adalah yang pertama adalah core tax system yang tadi sudah disampaikan, diharapkannya bisa menjadi game changer. Tapi sama-sama kita tahu bahwa kemarin ketika dirilis penggunaannya itu menimbulkan masalah yang luar biasa dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Bahkan kita itu untuk mengakses itu sampai berapa minggu baru berhasil gitu. Jadi memang itu kemarin trouble-nya luar biasa sehingga diputuskan bahwa tidak sepenuhnya menggunakan core tax tapi masih dihidupkan sistem yang lama. Oke. Jadi sekarang kita DJP berjalan dengan sistem yang lama dan juga sistem yang baru sambil diperbarui gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kemudian juga kemarin hitung-hitungannya kan PPN juga akan naik secara full 12% ya, yang itu juga secara matematis itu bisa mendongkrak sekitar 60-an triliun lah begitu. Tapi itu juga kemudian walaupun jadi naik kan ya ada banyak afirmasi yang kemudian ya sejatinya tidak jadi naik sebenarnya begitu. Nah, ini juga yang mempengaruhi target penerimaan di 2025 ini. Nah, kemudian dengan apa tadi disampaikan juga oleh Pak Wijayanto soal distrust publik kaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini itu juga sangat mempengaruhi. Kita bisa lihat nilai tukar rupiah kita bisa melihat pergerakan IHSG kita begitu. Itu luar biasa kasus korupsi besar ya. Nah, ini juga memang kita bukan anti pemberantasan korupsi, tapi memang harus dipastikan betul karena kan banyak informasi juga bahwa misalkan kayak penghitungan di kasus-kasus sebelumnya misalkan itu juga tidak real, tidak konkret begitu karena perhitungan asumsi kerusakan lingkungan dan segala macamnya. Nah, ini jangan sampai ini artinya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, tapi juga bagaimana tetap menjaga stabilitas ekonomi kita. Gitu. Baik, Mas Arief, tapi menurut Anda bagaimana dengan kondisi berbarengan paralel antara sistem lama dan sistem baru untuk perpajakan kita? Menurut Anda, inikah yang nanti akan berdampak terkait dengan penerimaan negara atau karena menggunakan sistem yang lama juga tidak akan terlalu berdampak begitu? Ketika ini perbaikannya ini berjalan dengan baik dan sebelum semester 1 selesai sudah bisa full digunakan, saya rasa itu juga akan bisa cukup mempengaruhi untuk bagaimana bisa mempengaruhi terhadap peningkatan penerimaan perpajakan kita. Tapi kalau sampai fungsi-fungsi, jadi core tax yang kemarin beroperasi itu kan bukan core tax yang ideal seperti yang rencana sebelumnya, tapi itu adalah
dirilis dulu, bisa dipakai dulu sambil dilakukan penyempurnaan. Nah, ketika memang fungsi-fungsinya masih fungsi-fungsi dasar, itu belum begitu bisa mendongkrak penerimaan negara, karena harapannya kan dengan konteks itu bisa memperluas basis pajak secara signifikan, dan itu memang yang menjadi andalan kita, karena sama-sama kita tahu bahwa underground ekonomi kita itu masih sangat besar sekali di angka 23% dari PDB, dan itu potensi pajaknya ketika bisa mengcapture underground ekonomi itu luar biasa besar juga potensi perpajakan yang bisa masuk. Jadi memang kalau korteksnya masih sekedar layanan dasar yang kemudian didigitalisasi, itu tidak akan begitu berdampak banyak terhadap peningkatan penerimaan perpajakan. Baik, Mas Arief. Nah, Pak Wijayanto, lantas bagaimana langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau kita lihat bagaimana di satu sisi berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki tadi konteks sistem juga, kemudian di satu sisi rutinitas laporan kinerja keuangan juga ini yang memang menjadi suatu hal yang harus terus terlaksana tentunya ke depan, begitu, Pak Wijaya? Ya, terkait dengan APBN ya, pemerintah memang harus betul-betul serius ketika berbicara efisiensi, begitu ya. Seperti yang sudah dicanangkan. Itu pun kalau masih dimungkinkan perlu dimodifikasi. Jangan sampai efisiensi berlebih itu justru mematikan sektor-sektor ekonomi yang sudah jalan, menciptakan lapangan kerja dan sumber penerimaan pajak. Yang kedua, dari sisi penerimaan, saya sangat setuju dengan Mas Arief tadi. Karena underground ekonomi kita itu masih sangat besar ya, 23%. Tapi kalau UI pernah menghitung 12%, kalau perkiraan saya antara 15 sampai 20%. Itu saja kalau kita terapkan pajak dengan rate tax ratio, penerimaannya sudah bisa 300 triliun kira-kira. Dan ini luar biasa bagi APBN kita, bagi fiskal kita. Ada begitu banyak low hanging fruit sebenarnya terkait underground ekonomi ini yang harus diprioritaskan. Yang pertama, penyelundupan. Itu masih luar biasa. Bea Cukai sendiri mengafirmasi, mengkonfirm bahwa 5 tahun terakhir ada 72.000 kontainer ilegal masuk ke Indonesia, isinya TPT, tekstil dan produk tekstil. Ini baru tekstil dan produk tekstil saja, belum yang lain gitu. Kalau kita di stop, dipajakin, selain ini mendongkrak penerimaan, juga bisa membantu industri dalam negeri. Belum lagi cukai palsu, cukai rokok tanpa cukai dan lain sebagainya. Itu masif sekali. Kalau pemerintah mau low hanging fruit, very low hanging fruit, hal-hal seperti itu harus diprioritaskan. Oke, berarti di kondisi di lapangan justru yang juga masih perlu dibenahi begitu ya, di satu sisi untuk mendorong lagi penerimaan negara tadi kalau kita bicara mengenai underground ekonomi, begitu Pak Wija. Jadi kebijakan itu satu hal, implementasi di lapangan itu hal lain. Jadi kebijakan yang bagus tanpa didukung oleh implementasi yang bagus juga di lapangan, ini tidak akan berdampak seperti harapan. Jadi di dua aspek itu harus didorong, Mas Pras. Baik, terakhir Mas Arief, Anda melihat bagaimana potensi untuk penerimaan negara ke depan begitu, dan ya kita tahu rutinitas laporan keuangan ini juga harus segera dilakukan atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan, itu kan Januari Februari ini masih sangat jauh ya. Saya tidak mau menyampaikan angka real detailnya, tapi masih di bawah 10% lah. Nah, untuk target perpajakan ya. Nah, tapi kita nanti nunggu rilis resmi dari pemerintah. Nah, tapi kita kan punya angin segar lah ini, dengan mungkin beberapa media sudah menyebutkan soal memang di RPJMN kemarin sudah disebutkan ya, tanggal 10 Februari diluncurkan oleh Pak Prabowo, itu akan dibentuk Badan Penerimaan Negara. Itu resmi, dokumen resmi, rencana jangka menengah, dan kalau kita dengar isu-isu terakhir, data intelijen tadi yang kita sebutkan ya, itu kan bisa saja akan dieksekusi tidak dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang harus kita dorong, karena berdasarkan studi dari berbagai negara itu perubahan itu. Tapi tadi kuncinya adalah salah satunya bagaimana menggabungkan antara otoritas pajak dengan bea cukai. Tadi yang seperti disebut oleh Pak Wijayanto tadi. Karena kita bisa lihat kasus-kasus belakangan terakhir ini tidak jauh dari soal keluar
keluar masuk barang dari negara kita. Jadi ini yang memang harus kita perkuat betul, dan walaupun misalkan ini kan ada di dalam satu payung Kementerian Keuangan, itu berbeda karena pertama harus disatukan dalam satu integrasi yang memang itu dibuat satu komando, dan juga adanya interkoneksi. Ini yang menjadi penting, sehingga DJP kan tidak bisa mengakses soal persediaan keluar masuknya barang. Nah, di satu sisi Bea Cukai juga nggak bisa mengakses laporan keuangan perusahaan. Nah, ini kan bisa disinkronisasikan gitu. Nah, itu menurut saya ini game changer kedua yang kita harapkan untuk bisa ini Mas Pras, untuk bisa mengejar ketertinggalan di 2 bulan terakhir, itu 2 bulan 1 Januari Februari ini, untuk mengejar di 10 bulan berikutnya, yaitu tadi rencana Badan Penerimaan Negara. Baik, berarti memang masih banyak upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya untuk membooster lagi begitu dari sisi penerimaan negara dengan memperbaiki tadi sistem, kemudian upaya-upaya penegakan hukum juga di lapangan ya, kalau kita bicara mengenai potensi-potensi penerimaan negara yang masih bisa digarap ke depannya begitu. Pak Wijayanto, terima kasih banyak ini atas sharing informasi dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa. Mas Arief, terima kasih juga atas analisis dan informasi yang sudah diberikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Jayanto. Mas Arief, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.